adalah maju direkam, Ustaz. Yang sudah kita bahas adalah mengenai keutamaan berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Yang sudah kita bahas adalah yang pertama yang kita kemarin bahas adalah kita batu asaril qadim ilal masjid. Akan dicatat bekas langkah orang yang pergi ke masjid. Ternyata bukan cuma berangkat saja yang dicatat, termasuk langkah kaki kita ketika pulang ke rumah pun akan dicatat pula. Jadi setiap langkah menuju masjid, demikian juga pulang dari masjid menuju rumah akan dicatat sebagai amal soleh. Ini yang sudah kita bahas. Selanjutnya yang kedua yang kita bahas adalah bahwa ihtisam ini mana? Ihtisam ini yang kedua. Ihtisam al malaul a'la fi kitabati amalil masyi ila jamaat. Diperbincangkan oleh para malaikat yang levelnya tinggi. Sudah saya jelaskan sebelumnya tentang ihtisam ini, ada yang memahami satu berlomba-lomba, para malaikat berlomba-lomba siapa yang lebih dulu mencatat ganjaran berjalan menuju sholat berjamaah. Jadi para malaikat sampai kagum, malaikat yang begitu banyak itu sampai berlomba-lomba ingin yang pertama kali mencatat ganjaran berjalan menuju sholat berjamaah. Ternyata malaikatnya juga bukan malaikat yang biasa, tapi al-malaul a'la. Itu yang makna yang pertama. Ihtisam artinya adalah berlomba-lomba. Ingin menjadi malaikat yang pertama mencatat. Yang kedua yang dimaksud dengan ihtisam artinya hiwar. Terjadi pembicaraan para malaikat, mereka sangat takjub, sangat heran, terkaget-kaget. Ini ada pahala yang begitu besar, yaitu bagi orang yang berjalan menuju masjid, sampai ikhtisam. Jadi para malaikat yang level tinggi sampai merasa kaget betapa besarnya pahala berjalan menuju masjid. Yang ketiga, arti ikhtisam itu yaitu adalah al-ghibthah, igtibab. Malaikat juga sampai merasa ghibthah itu menginginkan hal yang sama, tapi tahun gitu. Ternyata betapa besarnya pahala berjalan, sehingga dengan pahala tersebut malaikat pun kalah dengan manusia. Jadi nanti manusia itu lebih afdol, ya, lebih mulia, ya, dibandingkan dengan manusia. Nah, di antara yang menyebabkan kemuliaan itu adalah pahala yang besar. Jadi nanti dalam pembahasan kajian siapakah yang lebih mulia, malaikat atau manusia. Di antaranya ada yang berpendapat bahwa manusia yang soleh lebih mulia daripada malaikat. Sebab kalau malaikat itu kesolehannya itu adalah tobi'i. Tobi'i tersebut memang disettingnya, diciptakannya untuk taat. Jadi kalau malaikat itu taat, itu memang tabiatnya begitu berat. Jadi nalurinya atau sifatnya begitu, ya, seperti ikan berenang di air itu tidak berat, memang itu tempatnya gitu. Jadi malaikat itu kalau soleh itu memang settingnya begitu, dia tidak bisa maksiat. Tapi kalau manusia bisa beramal soleh, wah itu perjuangannya berat. Nah, di antara yang berat adalah melangkahkan kaki ke masjid, besar sekali pahalanya. Ini adil langsung, ya. Yang baik. Itu yang kedua. Ini sudah, ya, yang kedua. Yang ketiga adalah al-masyu ilal jama'at min asbab domanil aish bil khairin
wal maut bi khairin. Berjalan untuk sholat berjamaah ini termasuk salah satu penyebab menuju sholat berjamaah termasuk salah satu penyebab dapat jaminan dari Allah untuk hidup dalam keadaan baik dan mati dalam keadaan baik. Sebaik-baiknya manusia adalah yang usianya panjang dan amalnya baik. Wahasuna amalku. Hidup yang baik yaitu yang paling pokok indikasinya adalah hidup penuh dengan ketaatan. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi pernah mendoakan seorang sahabat Anas bin Malik, ya Allah ya Rabbi aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, mudah-mudahan memperbanyak anaknya, memperbanyak hartanya, kemudian diberikan berkah, kemudian wa akil hayatahu, panjangkan usianya tapi dalam keadaan taat. Hidup yang baik adalah hidup penuh dengan ketaatan. Di antaranya ketaatan itu yang jadi barometer adalah berjalan ke masjid. Kalau sudah ke masjid bisa berjalan, ini amal yang berat, insya Allah hidupnya bakal penuh dengan kebaikan, penuh dengan ketaatan. Wal mautu bi khairin, dan mati pun ada dalam keadaan khairin, dalam keadaan baik pula. Baik, selanjutnya ini sudah juga yang selanjutnya, berarti ini kita nomor 4 ya. Nah, nomor 4. Padilah berjalan. Jadi kita sedang berbicara tentang berjalan. Jadi sholat berjamaah itu pahala yang sangat besar. Belum sholatnya dikerjakan, pahalanya sudah begitu banyak. Saya sebutkan sebelumnya, satu dari mulai hati terpaut ke masjid. Ingat ke masjid, ini sudah dapat pahala, dapat naungan dari Allah. Yang kedua, baru berjalan, ini sholatnya belum, sudah dapat pahala. Sudah dapat pahala. Nah, sekarang apa pahala berjalan yang keempat? Yang keempat ada al-masyu ilal jamaat min asbabi mahwil khotoya wa rabid darajat. Berjalan menuju sholat berjamaah termasuk salah satu penyebab dosa-dosa dihapus dan ditinggikan derajat. Walaisa hada fahasbuh bal ja'alallahu ta'ala al-masyu ilal jamaat aidan min asbab tadhiril abdi minal dhunub. Bukan itu saja, bukan hanya berjalan ke masjid itu dapat jaminan hidup yang baik dan mati dalam keadaan baik, tapi Allah menjadikan berjalan untuk sholat berjamaah termasuk salah satu penyebab dibersihkannya seorang hamba dari berbagai macam dosa. Dalam sebuah hadis yang tadi, waqad warada fil hadis sabik, dalam hadis yang tadi, wa kana min khati'atihi kayaumin waladathu ummuh. Maka dia itu dari dosanya bagaikan hari ia baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya betul-betul dosa habis karena langkah kita ke masjid. Setiap kali langkah kita ke masjid atau pulang dari masjid, dosa-dosa kita dihapus. Berarti habislah dosa kita, karena habis diibaratkan kayaumin waladatu ummu. Faqad waradat ahadis ukhraja fiha anak kasrah al-khuta ila masjid min asbabi mahwil khataya wa rabid darajat. Terdapat hadis-hadis yang banyak menunjukkan banyak melangkah ke masjid termasuk penyebab dosa-dosa dihapus
dan derajat dinaikkan, derajat ditinggikan. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala ala adulukum, maukah aku ajarkan, maukah aku tunjukkan ala mayyamhullahu bihil khotoya, semua yang bisa menghapus dosa-dosa atau apa-apa yang bisa menghapus dosa dan bisa meninggikan derajat. Jadi mau nggak aku tunjukkan yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat. Kalimat ala adulukum ini menunjukkan bahwa kalau kita melihat kenapa ayat hadis, ya, latar belakang ada hadis, memang hadis itu muncul bisa jadi karena ada kasus para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Tapi memang hadis ini menunjukkan bahwa tanpa ditanya pun Nabi mengajarkan. Nabi justru yang menawarkan, maukah aku tunjukkan, maukah aku ajarkan. Jadi Nabi kadang-kadang ditanya oleh para sahabat, dulani ala amalin, tunjukkan aku kepada sebuah amal. Nah, ini Nabi tidak dipinta, tanpa dipinta, artinya dia mengajar ibtidaan. Artinya tanpa dipinta Nabi mengajarkan. Maukah aku tunjukkan kepada sesuatu yang bisa yamhu bil khotoya, sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Ternyata di sini ada catatan kaki, saya rasa perlu juga dibaca apa yang dimaksud dengan menghapus dosa. Nah, sini ada ya. Yang maksud dengan mahwil khotoya qala qadi Iyad. Jadi kita juga harus sudah mulai akrab, ya. Akrab dengan nama-nama ulama, ada qadi Iyad. Jadi diharapkan para mubalik juga menjelaskan teks-teks hadis, Quran, ini rujukannya harus jelas dan kita harus tahu juga, ya, para ulama kita. Apa yang maksud dengan dihapus dosa? Mahwul khotoya kinayatun an gufroniha. Jadi dihapus dosa, pertama artinya bisa gufron, diampuni dosa-dosa. Wayah tamil mahuha min kitabil hafadhah. Bisa juga maksudnya dihapus dari catatan para malaikat. Asana ada dosa kita langsung dihapus. Wayakunu dalilan ala gufroniha. Dan ini juga sebagai dalil bahwa kalau dihapus berarti Allah sudah memaafkan. Jadi ada amal-amal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Kemudian wayar pabih darajat, dan bisa meninggikan darajat. Lihat nih darajatnya pakai jamak, ya, pakai jamak, bukan darajah, bukan satu derajat. Ini bisa darajat, derajat yang banyak, gitu. Jadi bukan cuma satu, bisa derajat yang sangat tinggi, bisa 100 derajat atau berapa tinggi. Kalau kita membaca tentang tentang kitab, ada kitab namanya Al-Jannatu wan Nar, di sana dijelaskan tentang derajat di surga. Surga itu derajatnya beda-beda, dan dalam sebuah ayat disebutkan bahwa derajat di surga itu sangat tinggi. Perbedaan satu derajat itu bakal kelihatan. Beda kalau di dunia, ya. Misalnya pegawai golongan A1 dengan A2, saya nggak tahu atau B atau siapa. Pokoknya kalau di dunia itu mungkin tidak kelihatan lah beda satu level itu, ya. Eselon 1 dan eselon 2 mungkin, atau itu tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau di akhirat itu satu level saja beda. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seperti bedanya melihat bintang di langit. Jadi baru satu level ini. Jadi ini levelnya sangat tinggi sekali itu. Beda satu level. Nah, jadi ternyata dengan berjalan tersebut bisa mengangkat derajat yang sangat tinggi, darajat. Nah, maka disebutkan di sini yang dimaksud derajat i'laul manazil fil jannah, ditinggikan tempatnya di surga. Ditinggikan, sangat tinggi tempatnya.
Maka nanti di akhirat pun ada yang unik juga, bahwa seseorang ketika masuk surga, pada mulanya dia merasa bahagia, senang, tetapi ketika dia melihat ada temannya yang lebih tinggi, dia pun jadi menginginkan tempat yang tinggi tersebut. Kenapa sih Fulan? Dia sangat tinggi sekali derajatnya, beda dengan saya. Oh, ternyata dia dengan ganjaran, dengan amal solehnya. Maka dia pun mulai ingat, di dunia ternyata ada waktu yang tidak saya pakai untuk beramal soleh. Jadi orang yang di surga pun ada rasa penyesalan. Kenapa ada waktu yang tidak dimanfaatkan untuk ibadah? Mungkin kalau sekarang kita banyak meninggalkan ibadah tidak merasa menyesal, tapi kalau sudah di surga ningali nusejen beda salevel wae sampai seperti melihat bintang yang berkilauan di langit. Baik, jadi kata Nabi, maukah aku tunjukkan sesuatu yang bisa menghapus dosa-dosa, kemudian bisa mengangkat derajat-derajat. Qalu bala ya Rasulullah. Maka kata para sahabat, tentu, nah ini juga mengatakan tentu, menunjukkan hirsus sahabat ala ilmin nafi, menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat semangat untuk menerima ilmu. Ya. Jadi para sahabat mereka itu sengaja bertanya untuk dapat ilmu. Bahkan ada juga yang sengaja dia menjadi ashabus sufah. Abu Hurairah tinggal di masjid, sengaja ingin dapat ilmu. Ini malah oleh Rasul ditawarkan, ya tentunya dia bala. Tentu saja ya Rasulullah, saya sangat ingin sekali dapat ilmu menghapus dosa, ilmu menaikkan derajat. Kata Nabi, isbagul wudu, sempurnakanlah wudu. Menyempurnakan wudu artinya membasuh anggota wudu dengan sempurna, tidak ada satu anggota wudu yang terlewat. Terlewat aja satu, ini dosa. Ya, isbagul itu adalah wajib. Kata Nabi, asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar, wailul aqabi minan nar. Kata Abu Hurairah, asbigul wudu, sempurnakan wudu. Sebab yang tidak sempurna wudunya itu Nabi pernah bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh, celaka oleh api neraka. Kata Al-Basam dalam kitab Tauhidul Ahkam, ayat itu ancaman kepada sahabat yang tidak menyempurnakan wudunya. Ada bagian kecil qadra dirham, sebesar dirham, di mata kakinya tidak terbasuh dan kelihatan oleh Nabi. Maka kalau yang tidak sempurna dibasuhnya adalah wajah, maka nanti kalimatnya bakal wailul lil wajhi atau lil wujuh. Kalau tangan yang tidak terbasuhnya wailul lil aidi dan sebagainya. Maka kata Nabi pertama, isbagul wudu. Isbagul wudu, ya, menyempurnakan wudu, bisa menghapus dosa, tapi lihat alal makari. Makari ini bisa isim zaman atau isim makan. Di waktu-waktu yang kita tidak suka, di waktu-waktu kita tidak kuat, atau di tempat-tempat yang kita tidak kuat, tidak suka. Karena ini ada sarahnya, takunu bisiddatil burdi, di saat sangat dingin. Sangat dingin. Ketika waktu sangat dingin, tentunya kita akan terasa sakit, kedinginan. Mungkin tambah yang kedua, wa alam jasad, atau kita sedang sakit. Jadi ada dua ya. Bisyiddatil burdi, ketika sangat dingin, atau kita sedang sakit. Tapi ini saya harus wudu, maka wudu itu kita lakukan, dan memang sakitnya terasa, dinginnya terasa. Ketika kita merasa sakit karena melaksanakan ketaatan, maka penyakit bisa menggugurkan dosa. Jadi sakit saja itu kalau kita sabar, menghapus dosa. Dalam sebuah hadis, kalau kita kena duri itu kan sakit, meskipun kecil itu menghapus dosa. Kita jong, tijali ke, tikusruk, atau kacuga, itu menghapus dosa. Apalagi kalau sakitnya karena ibadah, gitu.
Ini karena harus wudhu, dipaksakan hoream oge ya gitu. Jadi ada saat-saat dalam kondisi makari kita tidak suka, atau mungkin ini juga termasuk halal makari. Dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW apabila dia itu bersetubuh dengan istrinya di waktu malam, maka Nabi melakukan satu, Nabi langsung mandi. Nabi mandi sebelum tidur. Nah, ini kalau mandi tentunya dia penting, dia batiris harus mandi, tentunya bakal makari betul-betul. Tapi kadang-kadang Nabi tidak mandi, yaitu Nabi cukup dengan wudhu. Jadi orang yang bersetubuh dengan istrinya, ini ada dua pilihan. Yang paling bagus seperti Nabi, boleh mandi sebelum tidur, jadi tidur dalam keadaan suci, itu lebih bagus. Tapi kalau memang malas mandi, dingin atau minimal wudhu. Dan wudhu tersebut itu meskipun hadasnya itu tidak hilang, hadas akbarnya tidak bisa hilang, sebab ini kan harus mandi. Tapi itu takhfif, meringankan. Dan tentunya dalam kondisi malas seperti itu, hoream, tapi kita ingat ini pahalanya sangat besar, gitu ya. Pahalanya sangat besar, dosa dihapus. Karena kita ingat, jadi salah satu yang membuat semua ibadah itu terasa ringan, salah satunya kita ingat pahala, ingat ganjaran. Dengan mengingat ganjaran, sesuatu yang berat itu akan terasa ringan. Karena kebodohan kita, ketidaktahuan kita, sesuatu yang ringan pun akan terasa berat. Apalagi yang berat akan semakin berat. Tapi karena kita mengetahui fadilah, ya, fadilah. Jadi tanpa mengenal fadilah, maka segala hal itu terasa berat. Itu namanya al-makari. Maka itu di sini hanya dua kasus saja, waktu dingin atau ketika sakit. Yang berikutnya, kasratul huto. Ini baru satu ya, menyempurnakan wudhu, banyak melangkah ke masjid. Banyak melangkah ke masjid. Ini ada catatannya, apa yang maksud dengan melangkah ke masjid? Langkah ke masjid. Lihat, takunu bibu didar, wakas rotitikor. Banyak melangkah bisa karena bibu didar. Artinya rumah yang jauh. Kalau rumahnya jauh dari masjid berarti langkahnya juga pasti bakal banyak. Atau wakasroh atikor. Banyak berulang. Jadi sehari 5 kali ke masjid. Berarti kalau dipanjangkan ya, berarti berapa kilometer kita sehari ke masjid. Berapa langkah kita sehari ke masjid. Jadi saya ulang lagi, yang bisa menghapus dosa, bisa meninggikan derajat, satu adalah wudhu, menyempurnakan wudhu di saat-saat pada waktu yang kita tidak menyukainya, karena kita sedang sakit, cuaca dingin, atau kita sedang malas, paksa. Yang kedua, banyak melangkah ke masjid. Dan yang ketiga, intidorus sholat ba'das sholat, menanti sholat setelah sholat. Contohnya, ba'da sholat maghrib, diam aja di masjid. Seperti para sahabat, mereka itu pada masa Rasul, yang tadirunal isya hatta tahfiqa ru'usuhum. Mereka menanti sholat isya sampai dia kepalanya tertunduk. Begitu berat. Jadi menanti sholat setelah sholat. Padalikum ar-ribat. Itu adalah ribat. Itu adalah ribat. Apa itu ribat? Ya? Apa itu ribat? Di sini ada penjelasannya. Nah, ini mungkin di sini ada apa? Ada hal yang menarik. Nah, ini Sahih Muslim, isbabul wudu ya, dan seterusnya. Ini wafi riwayatin isbab wudu fil makari, menyempurnakan wudu fil makari pada saat-saat yang ia tidak sukai. Imalu akdam ilal masajid, melangkahkan kaki ke masjid, menanti sholat setelah sholat. Yagsil khotoya guslan. Jadi betul-betul dosanya akan dihapus. Ini saya ulang lagi hadisnya, coba perhatikan.
Apakah maukah aku tunjukkan kepada sesuatu yang bisa menghapus dosa dan meninggikan derajat-derajat? Naiknya bukan satu derajat-derajat. Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Rasul bersabda, menyempurnakan wudhu pada saat-saat yang ia tidak sukai. Banyak melangkahkan kaki menuju masjid, menanti sholat setelah sholat, dan itu sama dengan ribat. Itu sama dengan ribat. Apa itu ribat? Nah, ini mungkin nanti ada di sini penjelasannya. Ya, lihat ada. Apa itu ribat? Wa fi riwayati Malik, Imam Malik, dalam riwayat Imam Malik, fadalikum ar-ribat, fadalikum ar-ribat, fadalikum ar-ribat, sampai 3 kali. Ribat, ribat, ribat. Apa itu ribat? Ribat itu fil asal kama yaqulu Imam Ibnu Atsir. Nah, ini juga mungkin kembali lagi para mubalik, saya berharap bahwa nama-nama tadi ada Qadiyab, ya. Kemudian juga Ibnu Atsir, Imam Ibnu Atsir. Saya rasa perlu juga digali kisah-kisah mereka. Jadi nama-nama ini kalau kita ingin mengetahui sejarahnya, ini penuh dengan inspirasi bagi kita. Jadi kita harus mengenal para ulama kita, ya, mengenal kehidupannya, dan itu insya Allah akan menjadi suri teladan bagi kita. Ada peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Karena kita tidak mengenal, kita mengenal Ustadz Aceh, kita betul-betul menyayangi, mencintai Ustadz Aceh. Karena kita mengenal. Padahal kita dahulu memiliki ulama yang sangat hebat-hebat. Karena ketidakkenalan kita, ya, mungkin kita kurang mencintai. Padahal dalam sebuah hadis, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan berserta dengan orang yang kita cintai. Kalau kita membaca Ibnu Atsir, Qadhi Iyad, wah ini ulama hebat, kita pasti bakal sangat mencintai mereka. Semoga ini kita sekarang membaca Ibnu Atsir, nanti di hari kiamat, ini Ibnu Atsir itu ini orangnya, kita berjumpa dengan mereka di surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi kata Ibnu Atsir, al-iqamah ala jihadil adu bil harbi wartibatul khayl wa'idaduha. Itu dulu. Jadi ribat itu pada asalnya itu kan robato. Robato artinya mengikat. Apa yang diikat? Tali kekang kuda. Jadi kuda kan suka ada talinya, itu diikat, disiapkan. Kenapa diikat? Siap-siap untuk perang, gitu. Siap-siap untuk jihad. Maka disebutkan di sini al-iqamah ala jihad al-adu bil harbi. Artinya apa? Diam, berdiri untuk jihad melawan musuh bil harbi, dengan perang. Dan kuda sudah siap-siap ditambatkan dan disiapkan. Jadi sudah siap dia berangkat perang. Kuda sudah siap. Kalau ada musuh tinggal ngagajang karena kuda berangkat menerjang musuh. Jadi siap-siap perang. Jadi ribat juga nanti maknanya adalah menjaga perbatasan. Jadi nanti kan ada darul kufri, tempat kafir, perbatasan negara Islam. Biasanya kan kalau di perbatasan pasti ada keamanan. Di mana sampai sekarang kan ada perbatasan, pasti ada keamanan. Takut ada penyusup, takut ada musuh yang akan menyerang. Apalagi di zaman dahulu, ya sering sekali ada penjarahan, bega, rampok, atau juga yang mau menyerang musuh. Maka untuk menjaga, ya, kehormatan kaum muslimin, diserang musuh tiba-tiba di sebuah kampung, musuh tiba-tiba ada di kampung, ini kan nanti harta dirampas, nyawanya juga dibunuh, maka harus dijaga itu perbatasan. Ya. Menjaga perbatasan dengan siap-siap perang, kuda disiapkan, senjata disiapkan. Ketika ada musuh, langsung dia berhadapan dengan musuh, dan sebagian nanti menginformasikan musuh akan datang. Gitu. Dan sebuah hadis disebutkan
Anan nadhirul uryan. Anan nadhirul uryan. Saya adalah orang yang memberikan peringatan. Uryan sampai dibuka baju. Jadi biasanya ketika musuh kelihatan sudah mulai datang, dibuka baju. Kemudian si bajunya diangkat seperti bendera. Musuh datang, selamatkan. Nah, gitu. Nah, itu salah satu tugasnya adalah riba itu menjaga perbatasan dan memperingatkan penduduk kaum muslimin. Ini hati-hati musuh sudah mulai datang. Diperkirakan misalnya sekian sore nanti akan datang. Gitu. Itu dijaga perbatasan. Bahkan ada yang unik, ada yang unik juga. Ya. Imam Bukhari sedang mengajar kepada para muridnya. Ketika sedang mengajar pada murid, beres baca hadis, maka dia pun merebahkan tubuh. Nah, goler. Maka muridnya kaget, ya. Kaget, ini Imam Bukhari kenapa? Biasanya dia meskipun lelah tidak begitu, ini apalagi berbaring, ini kenapa? Maka muridnya bercanda, wahai guruku, ya, kata engkau bahwa sesuatu itu mesti ada dalilnya. Ya. Maka saya akan tanya, apa dalilnya? Setelah beres maca hadis, kudu ngagoler heula. Kenapa harus berbaring? Kata Imam Bukhari, tahukah kalian, ini kita sedang ada berdiri di mana? Ini kita di perbatasan. Ke sebelah sana ini bukan wilayah kekuasaan umat Islam. Bagaimana kalau tiba-tiba ada orang kafir yang akan menyerang ke daerah umat Islam? Maka kita harus siap-siap. Nah, saya itu berbaring, saya mengumpulkan kekuatan. Jangan-jangan nanti musuh ada. Saya sudah berbaring, mudah-mudahan dapat tenaga, kita siap perang. Dan kalau lihat dalam kitab Hadis Sari, Imam Bukhari tersebut jago mana? Ya. Jadi sampai-sampai tambang yang jarak jauh itu dia bidik sampai putus juga oleh beliau. Gitu. Jadi ahli mana? Jadi saya berbaring itu siap-siap perang begitu. Itu ribat begitu. Nah, saya ulangi lagi, yang termasuk ribat adalah menyempurnakan wudhu, ya, berjalan menuju masjid, kemudian menanti sholat setelah sholat, 3 amal, ya, berjalan ke masjid, menyempurnakan wudhu, berjalan ke masjid, kemudian menunggu sholat setelah sholat, itu ada ribat. Maka apa maksudnya? Lihat, fasyabbahu. Maka Nabi menyamakan bihi madukiro minal apal solihah wal ibadah. Maka Nabi menyamakan dengan ribat amal-amal yang tadi. Jadi orang yang menyempurnakan wudhu ini berarti orang yang sudah siap-siap berperang begitu. Orang yang berjalan kaki sudah siap-siap berjihad. Jihad setiap saat siap gitu. Menanti sholat setelah sholat ada sama dengan ribat gitu. Jadi sampai diserupakan, disamakan jihad. Wa inna hadat tashbih aidon yu'akid. Sesungguhnya perumpamaan itu memperkuat azima makanatil a'mali salasa al-madhkura fil hadis. Betapa agungnya amal 3 amal yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi betapa tingginya sampai dianggap sama dengan jihad. Di antaranya adalah kasratul khuta ila masjid. Di antara amal yang agung seperti yang berjihad, siap-siap berjihad. Itu adalah melangkahkan kaki ke masjid. Banyak langkah ke masjid. Ya, baik. Selanjutnya, wala yadunanna ahadun. Jangan beranggapan seorang pun, tidak boleh seorang pun punya anggapan anna kasratal khuta ila masjid hiya min asbabi mahwil khotoya wa raf'id darajat inda dhihab ila masjid fahas bal hiya kadalik indal audah minal masjid.
Jangan sekali-kali seorang pun beranggapan banyak banyak langkah menuju masjid termasuk penyebab dihapus dosa dan ditinggikan derajat ketika berangkat ke masjid saja, tapi itu juga indal audah ketika pulang dari masjid. Ini saya kira ini Masya Allah ya, sangat besar sekali coba. Jadi yang dihitung itu bukan langkah perginya saja, tapi pulangnya juga. Mungkin kalau saya berpikir begini ya, kalau kita dapat pahala ketika berangkat memang logis, sebab dalam pikiran kita adalah ingin sholat, ingin saf awal ke masjid. Tapi kalau pulang dari masjid kan yang dipikirkan mungkin ingin makan, lapar heula, atau mungkin persib keur main. Mungkin begitu pikiran kita, cepat-cepat ingin cepat-cepat pulang. Jadi yang dipikirkan bukan lagi sholatnya. Kalau sudah dari masjid itu rata-rata kalau sudah dari masjid ingin cepat ke rumah, ngantuk, ingin makan, mungkin ingin nonton apa gitu. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala dua, ganjaran pergi dan ganjaran pulang. Ini Masya Allah ya. Ini sangat rugi sekali kalau kita tidak ke masjid, tidak kebagian ganjaran berjalan. Apa dalilnya? Faqad rawa al-Imam Ahmad an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah man raha ilal masjid ila masjidil jamaah fa khutwatun tamhu sayiatan wa khutwatun tuktablahu hasanah zahiban wa raji'an. Siapa yang berangkat menuju masjid berjamaah ila masjidil jamaah fahutwatun, maka langkah pertama satu langkah bisa menghapus dosa dan satu langkah dicatat baginya kebaikan. Langkah langkah pertama lamun kanan dihapus dosa, kiri dapat kebaikan. Setiap langkah begitu, kebaikan, dosa dihapus, kebaikan. Lihat gahiban warojian. Jadi ganjaran tersebut adalah gahiban warojian, pergi dan pulang. Waqad arajanahu Imam Ibnahu nahwahu. Waqad arajanahu al-Imam Ibnu Hibban aidan fi sahihi wa anwanalahu biqaulihi. Telah mengeluarkan seperti itu Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan dia memberikan judul Dzikru hatil khotoya wa rafid darajat. Dia menyebutkan dihapusnya dosa-dosa dan dinaikkan derajat bil khuto, dengan langkah orang yang datang ke masjid, hatta yarji'a ila baiti, sampai dia pulang ke rumahnya. 4, baru 4 ya. Silakan kalau yang mau bertanya, saya minum dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan kalau tidak ada. Lanjut. Ya Sad, aya ibu-ibu jamaah hoyong kenging pahala nusab misal itu Sad. Punten sarang saya. Sarang pemi ti pakenjeng. Oh mohon, kumaha, mangga diperjelas pertarusan anak. Mohon. Aya ibu-ibu jamaah anu hoyong keutamaan pahala anu semisal sapertos nu namanya diuningakeun wudu teras angkat ke masjid gitu. Yang sami sareng pamegat maksudna. Jantan lamun ibu-ibu ka masjid nah kenging ganjaran henteu nya sami kenging ganjaran, sami wuduna, sami leumpangna ya. Insyaallah kenging ganjaran anu sami. Ganjaran ngan saur Nabi nah disebutkeun saur Nabi teh la tamna'u ima Allah koma cenah tong nyarek cenah. Lamun aya ibu-ibu rek ka masjid tong dicarek. Jadi hartosna kenging. Lamun kenging berarti sami kenging ganjaran. Dina Al-Qur'an inilah udi wa amala amilin min dzakarin wa unsa. Kami tidak akan menyia-nyiakan amal laki-laki atau perempuan. Kalau amalnya sama ya insya Allah ganjarannya sama.
Tapi kata Nabi, beritahukan pula bahwa bagi wanita sholat di rumah insya Allah itu ganjarannya tidak kalah besar juga. Begitu. Tapi kalau mau ke masjid silahkan, nggak apa-apa. Saya rasa cukup. Yang kelima ya. Ustaz, punten. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Ajrul kharij. Ajrul kharij ila sholatin maktubatin mutatahhirah. Ka'ajril haji al-muhrim. Ganjaran orang yang keluar menuju sholat wajib dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, maka dia akan mendapat ganjaran orang yang beribadah haji al-muhrim. Ganjaran haji yang sempurna. Jadi berjalan kaki ke masjid, kemudian dalam keadaan kita punya wudhu, jadi wudhunya di rumah, maka dia akan mendapat ganjaran seperti ganjarannya ibadah yang sempurna. Wa mimma yadulu ala fadil masyi ala masjid di ada isolat al maktubah. Di antara yang menunjukkan keutamaan berjalan ke masjid melaksanakan sholat wajib berjamaah, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man apa? Lihat, man kharaja min baitihi mutatahhiran. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, berarti dari rumah dalam kondisi berwudu, ila sholatin maktubatin, dalam untuk sholat wajib. Siapa keluar dari rumah dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan sholat wajib, fa ajruhu ka ajril haji al muhrim, maka ganjarannya seperti ganjaran haji al muhrim. Qala Zainul Arab bi syarhi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ka ajril haji al muhrim, seperti haji al muhrim. Apa maksudnya? Kamil ajrihi, sempurna ganjarannya. Jadi sempurna ganjaran ibadah hajinya. Barang siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan suci, barang siapa yang keluar dari rumah dalam keadaan suci untuk sholat wajib, maka dia akan mendapatkan ganjaran ibadah haji yang sempurna. Maka Allahu Akbar, ma'a'dhama ajral kharij ila masjid. Alangkah agungnya, alangkah besarnya ganjaran ke masjid, ganjaran melangkahkan kaki ke masjid. Yudrik al-mar'u muslim yaumian, akan mendapatkan seorang muslim setiap hari bi khurujihi, karena dia keluar li sholawatil khams, keluar untuk sholat 5 waktu. Ajroman kharaja lil haji muhriman khamsan marot, akan mendapatkan ganjaran orang yang keluar untuk ibadah haji yang sempurna 5 kali. Jadi sehari kita dapat 5 kali ganjaran ibadah haji. Ini sangat gagah sekali, sangat besar sekali. Maka Allahu Akbar, ma'a'zom, alangkah besarnya ganjaran yang diraih bagi orang yang berangkat ke masjid untuk berjamaah. Setiap berangkat ganjaran ibadah haji. Kalau 5 kali, berarti 5 kali ganjaran ibadah haji. Jadi karena gitu ya, hanya 5 kali. Nah ini kita gembira, tertawa ya. Wa idza kana hadal ajra al-azim alal khuruj, ganjaran yang besar itu
bagi yang keluar melaksanakan sholat berjamaah. Ini baru ganjaran lempang. Apabila ganjaran berjalan begitu besar, pakai payakunul ajru ala adai sholat pijama. Apalagi kalau sholatnya ini kan belum sholatnya, belum ganjaran sholatnya, baru ganjaran berjalan. Apalagi ganjaran sholatnya, baru berjalan saja sudah begitu dahsyat. Supaya hati kita tenang, itu ganjaran gede-gede. Nah, itu benar hadis ini. Alhamdulillah di sini ya, di sini di catatan kaki ini lengkap, bisa dilihat tuh. Al-Musnad ya, ini halaman juznya, halamannya Sunan Abi Dawud ya, ini. Saya rasa ini insya Allah kita akan tentram lah. Wahasanahu Syekh Muhammad dan Sunan Bali. Jadi bukan cuma disebutkan rujukannya ini Musnad, ini Sunan Abi Dawud. Jadi untuk kitab-kitab yang perlu penjelasan derajat hadis ini ada tuh. Wahasanahu Syekh Albani, Sahih Sunan Abi Dawud, Hamis Mika Al-Masobi, dihasankan juga Syekh Su'aib Al-Naud. Artinya mereka yang sahih menghasankan ini adalah ulama-ulama yang pakar di bidangnya ya. Ada Syekh Albani, ada Syekh Su'aib Al-Naud. Jadi tentunya orang yang berkecimpung di dunia di dunia hadis akan tahu jaminan insya Allah dia istihadnya memang dia pakarnya. Kita aman, kita tenang. Jadi untuk asal padilah, tapi rujukannya jelas. Baik, itu tentang nomor 5 ya. Ganjaran besar, ganjaran berjalan, itu ganjaran seperti ganjaran ibadah haji yang sempurna. Baik, berikutnya al-hariju ila sholati dominun alallahi ta'ala. Orang yang keluar menuju sholat, dominun, berarti ada dalam jaminan Allah. Ada jaminan Allah. Mungkin logikanya begini. Kalau saya ke Singapura dan diberikan visa, diberikan izin, saya berkunjung ke Singapura atau yang lain ke negara apa dan dapat visa, berarti kalau kita ke sana dapat visa, dapat izin, kita ada dalam jaminan pemerintahan di sana. Kalau ada yang macam-macam pada kita, ini bisa dilaporkan. Kita kalau sudah masuk ke sebuah negara dapat izin, kita itu dapat jaminan. Demikian juga non-muslim yang masuk ke negara Islam, itu berarti ada dalam perlindungan umat Islam, pemerintahan Islam. Tidak boleh diganggu begitu. Jadi itu kalau dianalogikan. Dan ketika kita mau pergi ke masjid, masjid adalah rumah Allah. Allah yang mengundang kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka kita ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Atau untuk lebih dekat lagi misalnya diundang oleh Jokowi harus ke istana. Berarti kalau kita dapat undangan, kita dapat jaminan nih keselamatan dari rumah sampai sana, sampai istana. Kalau ada yang mengganggu kita di jalan, mungkin nanti orang tersebut yang mengganggunya bakal berhadapan dengan pemerintah, dengan ini undangan dari raja, dari presiden, tamu undangannya nggak diganggu. Wah, ini berani-berani mengganggu orang yang dapat jaminan, bahaya. Nabi juga kan begitu. Siapa yang mengganggu orang kafir, zimmi, orang kafir, tapi ketika diberikan jaminan, Nabi yang siap membelanya. Nah, orang yang ke masjid ini menuju rumah Allah. Allah sudah mengundang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah di sini. Allahumma robba hadhihi da'wati tamah. Ini panggilan dari Allah yang sempurna. Kita diundang oleh Allah, maka kita berarti ada dalam jaminan Allah. Itu mungkin kalau di secara logikanya begitu. Orang yang keluar menuju sholat berarti dia sedang ada dalam perlindungan jaminan dari Allah. Wa mimma yadullu ala fadli dzihab ila masjid ma bayyanahu Nabi al-Karim.
Di antara yang menunjukkan keutamaan pergi menuju masjid adalah yang dijelaskan oleh Nabi Al-Karim, min annal kharij ila sholat dominun Allah. Orang yang keluar untuk sholat ada dalam jaminan Allah. Faqad rawa al-Imam Abu Daud an Abi Umamah radhiyallahu anhu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasatun. Ada 3 golongan. Kulluhum, semuanya dominun Allah, ada dalam jaminan Allah. Mungkin ada penjelasan. Ini ya. Ini dulu. Dominun Allah qala Imam Khattabi manahu madmun. Sami madmun teh dijamin ya. Dijamin, ada dalam jaminan. Jadi ada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dilindungi. Tadi seperti Nabi mengatakan ada kafir dhimmi atau kafir musta'man, kalau dia sudah masuk ke negara muslim dan diberi izin, berarti pemerintah umat Islam wajib menjaga orang tersebut, tidak boleh diganggu. Nah, begitu juga kalau orang sudah diundang oleh Allah ke masjid, ini Allah menjamin, aku menjaminnya. Ada 3 yang dijamin oleh Allah. Pertama, rajulun kharaja ghazian fi sabilillah. Pertama, orang yang keluar rumah ghazian, untuk berperang. Fi sabilillah, bahwa dominun Allah. Ini ada dalam jaminan Allah. Sampai kapan? Waktunya sampai Allah mewafatkan. Fayudkhiluhul jannah, dijamin akan dimasukkan ke surga, au yaruddahu, atau dia pulang lagi dari perang, bimana la min ajrin wa ghanimah, dia akan meraih ganjaran dan ghanimah. Ganjarannya dapat, ghanimah dapat, kalau meninggal dijamin masuk surga. Wa rajulun roha ila masjid, orang yang pergi ke masjid, wa dominun Allah, dia dapat jaminan dari Allah sampai Allah mewafatkan. Maka dia akan memasukkannya ke surga, atau yarudduhu, dikembalikan dari medan perang membawa ganjaran dan ghanimah. Wa rajulun dakhala baitahu bisalamin, masuk ke rumah mengucapkan Assalamualaikum, Ustaz. Suaranya hilang. Mohon, aduh, suaranya daya. Mohon saya suaraan juga. Dap error pangitan di na laptop na. Harusnya. Kepental Ustaz. Oh ya. Tadi. Mangga lanjutkan ku Ustaz Agus gentos. aya jadi aku naon. Aya Ustaz. Dok, aya Ustaz. Mangga lanjutkan. Tos aya Ya. layar. Ma ausak hada doman wa alangkah menariknya ya jaminan ini, alangkah agungnya, alangkah kuatnya jaminan ini. Jadi jaminan yang sangat agung. Wa ayu doman yumkin ayakuna ausak au mislu domanil khaliq. Alangkah bisa dipercayanya, ya, nasikot. Ma ausak hada doman, alangkah bisa dipercayanya jaminan ini. Wa a'dham, alangkah agungnya. Wa ayu domanin yumkin ayakuna ausak,
Jaminan mana yang lebih dipercaya? Jaminan mana yang sama dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Dia yang maha gagah, maha berkuasa, maha ahad, maha samad. Ini jaminannya begitu. Jadi orang yang keluar dari rumah dijamin oleh Allah, ditanggung oleh Allah sampai dia itu mati, masuk surga pasti ke surga. Kalau dia tidak mati, ganjaran banyak diraih. Baik, yang ketujuh, ini masih ganjaran berjalan ke masjid. Yang ketujuh, ini penting nih. Al-kharij ila sholat fi sholatin hatta yarji'a ila baitihi. Orang yang keluar dari rumah untuk sholat fi sholatin, dianggap sedang sholat hatta yarji'a ila baiti, sampai dia pulang ke rumahnya. Sholatnya belum, dianggap sedang sholat. Coba ini, menarik kan sekali. Ganjaran yang sangat besar. Saya ulangi lagi. Orang yang keluar rumah menuju sholat, fi sholatin, dianggap sedang sholat sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi yang harus diingat, ya, yang harus oleh kita hadirkan, yaitu ketika kita pergi ke masjid, kita berjalan ini adalah bukan berjalan biasa. Berjalannya besar pahalanya, berjalan ibadah. Maka ketika kita ingat setiap langkah dihapus dosa, setiap langkah dicatat malaikat, setiap langkah menaikkan derajat, setiap langkah dapat jaminan, setiap dijamin disamakan dengan ganjaran ibadah haji. Kemudian kita dianggap sedang sholat. Maka Kade, jaga wibawa kita ketika ke masjid. Jadi ke masjid itu kelihatan gagahnya, kelihatan kelihatan wibawanya, ya. Kelihatan kehusuannya. Lempang Nabi ke selempang anu pantes. Jangan sampai indit ka masjid bari heotan. Indit ka masjid apalagi menang bari udud gitunya. Masjid dengan apa itu? Ini berjalan sedang ibadah gitu kan. Berarti harus kelihatan khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai perhiasan, pakai baju yang pantas, wangi. Ini kita berjalan yang istimewa. Dihapus dosa, ditinggikan derajat, dianggap sedang berjihad. Wah, banyak sekali ganjarannya. Dianggap sedang sholat, maka berjalan di masjid kudu serius, kudu berwibawa. Bisakinati wal wiqar, dengan santai, tenang, wikor, penuh dengan wibawa, begitu. Jangan heureuy, jangan heureuy apa? Jangan cengos apa itu? Lihat hadisnya kita lihat. Inna mimma yadullu ala fadli sholatil jamaah, di antara yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah di masjid, man kharaja ilaiha, barang siapa yang keluar dari rumah menuju berjamaah, fahuwa yu'addu bi rahmatillah ta'ala wa fadlihi fi sholatin, maka dia dianggap karena rahmat Allah dan fadlinya, dianggap sedang sholat. Jadi kita keluar dari rumah dianggap sedang sholat. Subhanallah. Apa hadisnya? Faqad rawa al-Imam Abu Daud an Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddo'a ahadukum, apabila seseorang itu wudu, fa ahsin wudu'ahu, maka berusahalah melakukan wudu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi pertama wudunya sebaik-baiknya. Wudu yang baik dohiron wa batinan. Nah, kalau saya istilahnya begitu. Wudu yang baik dohiron. Maksud dohiron artinya tata cara kaifiatnya harus ceples seperti Nabi. Wudu seperti wudunya Nabi.
Yang pertama. Yang kedua, batinnya. Nah, ini harus dalam sebuah setiap ibadah. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah itu ada ihtisab. Ya. Imanan wahtisaban. Jadi imanan wahtisaban tentunya bukan cuma saum, tapi semua ibadah harus imanan wahtisaban. Ketika kita wudhu, kita meyakini ini wudhu adalah perintah Allah, perintah Rasul. Kemudian ihtisaban, artinya berharap dapat ganjaran yang telah dijanjikan. Apa ganjaran wudhu? Wah, ini banyak juga ganjaran wudhu. Jadi ketika kita wudhu itu kita berharap apa yang Allah janjikan itu kita raih. Wudhu menghapus dosa sama meninggikan derajat. Nanti di hari kiamat wajah kita akan bercahaya putih, akan tidak tersentuh, apalah banyak sekali hadis. Jadi ketika kita wudhu itu hati kita ingat kepada pahala tersebut. Ya. Dengan ingat kepada pahala, oh berarti wudhu ini mahal harganya, ganjarannya sangat mahal, sangat tinggi. Bisa dilihat ganjaran-ganjaran wudhu sangat banyak sekali ganjaran wudhu. Kalau kita mengingat ganjaran wudhu dan kita mengharapkannya, maka bakal ada upaya ihsan. Bagus-bagus, sebab kaidahnya begini. Kaidahnya adalah harga yang mahal menuntut kualitas yang baik. Jadi wudhu itu harganya sangat mahal sekali. Yang saya sama kita ketahui adalah kan wudhu itu tadi dosa-dosa akan hilang ketika kita mengusap wajah, dosa dari wajah, dari bawah bawah mata, lubang hidung, mulut keluar, tangan, dosa tangan, banyak sekali. Maka kalau ganjarannya besar, menuntut kualitas yang terbaik. Nah, maka kalau kita ingin wudhunya terbaik, kaifiatnya harus bagus. Dan ingat juga fadilah-fadilah ganjaran-ganjarannya. Ketika kita melihat, mendengar fadilah, kita akan ihtisaban, berharap. Kalau berharap, nah, berarti kita juga akan dituntut untuk ihsan. Ihsan berwudu dengan wudu yang terbaik. Saya ulang lagi, barang siapa berwudu dan dia berusaha melaksanakan wudu dengan yang terbaik, summa kharaja amidan ilal masjid. Kemudian dia keluar sengaja untuk ke masjid. Fala yasbikanna yadaihi, maka dia jangan menganyam tangannya. Fa innahu fi sholatin, dia sedang ada dalam sholat. Jangan menganyam tangan. Mungkin perlu penjelasan di sini. Lihat di bawah mungkin ada. Baik, kalau tidak ada, saya baca dalam Abu Dawud. Jadi yang dimaksud dengan menganyam adalah, ya ini ya, baik. Ini gini kan ya, nah digini kan. Jadi sambil berjalan itu tangannya begini. Ini kan pantas semuanya ya lempang kiri ya. Dalam Abu Dawud dikatakan si tangan tersebut dipermainkan, gitu sehingga mungkin terdengar suara gitu kan, ini seperti suara kentut apa ya. Nah, jadi sambil ke masjid dia itu kurir atau apa, jadi lelucon gitu kan. Ini berjalannya harusnya berjalan penuh wibawa. Banyak kan masjid begitu atau mungkin sambil jibrut begituan gitu. Ini terbalik gelepang lagi gitu. Harusnya serius, ini sedang ibadah. Berjalannya fi sholatin, dianggap sedang sholat. Maka tangan pun jangan asal gitu. Harus langkah yang penuh wibawa. Langkah yang penuh pengagungan kepada Allah. Langkah yang kehusuan. Alaikum bisakinah. Sakinah wal wiqar. Jalan yang penuh wibawa. Jadi entong bari lempang, mungkin bari heheotan, bari hahalangan ya. Bari lempang ke masjid, bari hahalangan, kalau bari udud begitunya hahalangan. Ini ke masjid, ini lempangna ibadah. Mulut harus sudah wangi, nah, gitu. Harus sudah gosok gigi.
Iya bagi lempana ge pika sebelum lempana ge cuma sengos. Nah, jadi itu yang maksudkan tasbih itu si anyam kemudian dipermainkan sampai keluar suara. Gitu kan. Atau mungkin sekarang sambil ke masjid mau nok-nok begitu atau latong ya. Itu arek ke masjid naon gitu. Ini makanya amidan. Amidan artinya dia berangkat ke masjid, amidan ila masjid, ke masjid gitu. Lain keureuy gitu. Dan itu mungkin ada di anak-anak lah, anak-anak kecil, ya wajar lah anak kecil. Kalau dulu mungkin pakai sarung, sarungnya dibelit-belit, wah dikit-dikit balik ke masjid balik diputar-putar sarung. Iya teh, jangan gitu, itu ke masjid teh ibadah, gitu. Coba yang rapi yang masjidnya, jalannya yang bagus, ini harus ditanamkan sejak kecil. Ya. Tapi mungkin kalau anak kecil mungkin itulah resep ke masjid teh, ya. Bisa perang, itu kuku sarung gitu. Kalau dulu ya masih kena pakai sarung. Itu barangkali maksud dari kata Nabi, apabila seseorang wudhu dan melakukan wudhu dengan asana wudhu yang terbaik, berangkat sengaja ke masjid, awas jangan mempermainkan tangannya, ya, mungkin tepuk tangan atau apa, sebab dia sedang ada dalam sholat. Waqad ahrajaha al hadis aidon al Imam Ibnu Hibban fi shahihi wa tarjamalahu bi qoulihi dzikru katbatillah jalla wa ala as-shalat. Menjelaskan Allah akan mencatat, dianggap sholat, dicatat sebagai sholat bagi yang keluar ke masjid, mau melaksanakan kewajibannya. Madama yamshi, selama dia berjalan di jalan di masjid. Jadi selama berjalan dianggap sholat. Mungkin ada perbandingan ya. Jadi mungkin di antara berjalan yang dianggap sholat, ya, memang ada sholat sambil berjalan. Itu kalau sholat khauf. Ya. Sholat khauf itu kan parijalan ya. Fa'in khiftum parijalan. Kalau kamu takut, sholat sambil jalan. Jadi memang ada sholat sambil berjalan. Ini saking pentingnya sholat berjamaah. Sholat itu mesti dilakukan meskipun sambil berjalan. Yang kedua yang dianggap ada orang yang berjalan tapi dianggap sholat, yaitu tawaf. Dan kata Nabi itu, at-tawaf fil baiti sholatun. Tawaf itu kan berjalan mengitari Ka'bah adalah sholat. Maka, tapi kata Nabi, namun diperbolehkan berkata. Kalau kita sholat kan tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara dengan manusia. Ya. La yaslu syai'un min kalamin nas, kata Nabi itu, ini sholat. Sholat tersebut tidak boleh ngobrol dengan orang. Sebab pada asalnya para sahabat itu kalau sholat itu ngobrol tentang masalah dunia, Allahu Akbar, ali onta, sabaha ayeuna, itu kan biasa begitu dulu itu. Sebab sholatnya dalam proses, jadi tidak sekaligus. Sampai turun ayat, hafidhu ala sholawat, wa sholatil wusta, wa qumu lillahi qanitin. Pak umirna bisukut, wa nuhina anil kalam. Kita harus diam, jangan bicara. Kata Nabi, sholat di bait, tawaf di Baitullah itu adalah sholat. Cuma boleh ngobrol. Tapi kalau ngobrol, jangan ngobrol yang jelek. Berarti kita ketika berjalan ke masjid, ini sedang sholat. Ketemu dengan teman, boleh ngobrol. Tapi ini ngobrol, jangan yang jelek-jelek, yang baik-baik ke masjid. Termasuk sikap tangan juga harus dijaga. Menjaga wibawa kita saat berjalan menuju masjid. Itu maksudnya ya. Baik. Ini juga lihat penting. Walai sahada fi dihabhi ilal masjid. Masya Allah. Dianggap sholat itu bukan berjalan ketika pergi ke masjid saja. Bal huwa kadzalika fi sholatin hatta yarji'a ila baiti. Namun dianggap sedang sholat juga ketika dia pulang ke rumah. Berjalan dari rumah, dari masjid ke rumah, dianggap sedang sholat juga. Faqad rawal Imam Ibnu Khuzaimah fi shahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim idza tawaddaa ahadukum bi baitihi. Apabila berwudu salah seorang di antara kamu, apabila berwudu ya,
apabila berwudu di rumahnya dan pergi ke masjid, kana fi sholatin, dia dianggap sedang sholat, hatta yarji'a, sampai dia pulang. Fala yakul hakaza, namun awas jangan melakukan ini. Syabaka baina asobi, Nabi kemudian menganyam tangannya dalam Aunul Ma'bud. Jadi mempermainkan tangan, gitu supaya terdengar bunyi. Jadi jangan seperti begitu. Awas, jangan, jaga sikap, jaga kata-kata. Tadi kan kalau memang bisa ngobrol, ini dianggap sholat tapi boleh ngobrol, tapi jangan bicara ke yang baik. Tangan juga untuk ngopepang tebubuh. Ini sholat, begitu. Baik, kita lanjutkan ya. Saya mungkin akan tamatkan ini sedikit lagi lah. 8. Al-bisyarah. Al-bisyarah lil masyain fi zulmi bin nuritam yaumal qiyamah. Kabar gembira bagi yang suka masyain, banyak berjalan di waktu gelap, di waktu gelapnya malam. Bin nuri tam, dia akan dapat cahaya yang sempurna di hari kiamat. Basyarun natik bil wahyi alaihi afdhalus sholati wa azka taslim, telah memberikan kabar gembira Nabi Muhammad yang berbicara berdasarkan wahyu. Semoga salawat yang terbaik, salam yang paling suci ditujukan kepadanya. Memberikan kabar gembira al-masyain, orang yang masyain. Ini kan sigotnya sigot mubalaghah ya, masyain. Orang yang biasa sering berjalan ke masjid. Fi zulmi, di waktu gelap, ilal masajid, berjalan ke masjid, binuri tamin yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Qadwal Imam Ibnu Hibban, Ibnu Majah an Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam liyubashir al-masyaun, atau liyabshir masyaun, bergembiralah orang yang suka berjalan di waktu gelap menuju masjid, dia akan dapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Qala Tibi biwasmi nur bitam wa taqid wa taqidu biyaumil kiamat talmih ila wajhil mu'minin. Kata Imam At-Tibi, disifati dengan cahaya yang sempurna, dan itu terjadi di hari kiamat sebagai isyarat wajah orang mukmin pada hari kiamat. Nuruhum, cahayanya bersinar di hadapannya dan di sebelah kanannya dan berkata, Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya bagi kami. Baik, saya baca dulu. Wa ila hadza wa la janib hada amara Nabi sallallahu al-mukhatabin. Di samping itu, Nabi memerintahkan kepada mukhatabin, kepada yang diajak bicara, bi ayyubasyirul masyain, memberikan kabar gembira kepada orang yang berjalan di waktu gelap menuju masjid, bihadal bisyara al-azimah, dengan kabar gembira yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Maka rawal Imam Abu Daud an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah basyiril masyain, gembirakanlah orang yang berjalan di waktu gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Wa yaqulu alamah Abdurraub Al-Manawi. Ini ya, taruh juga. Abdurraub Al-Manawi. Fi syarhil hadis, lamma qasu, karena dia harus melawan, harus berat melawan masyaqqah, beratnya gelap. Jadi kalau gelap berarti kita lebih berat lagi ke masjidnya. Mulazamatil masyi fi dzulmatil lail, dikarenakan harus melawan beratnya senantiasa berjalan di waktu gelapnya malam untuk taat
juzu dibalas binurin dengan cahaya yudi ulahum yaumal kiamat, cahaya yang bersinar nanti di hari kiamat. Yang pertama ya kita harus tahu dulu, jadi hari kiamat tersebut sangat lama. Maksudnya manazil itu artinya tahapannya sangat panjang sekali. Di antaranya nanti setelah beres orang itu dihisab artinya dihitung berapa amal soleh, berapa dosa, berapa nikmat, nanti ada mizan. Mizan hanya ditimbang. Kalau dihisab untuk menghitung berapa jumlah, kalau mizan ditimbang berapa bobot. Setelah beres ditimbang, bereslah, maka tinggal dieksekusi, yaitu orang yang kafir disuruh masuk ke neraka bersama berhala-berhala yang disembah. Kemudian setelah itu ringkasnya di padang mahsyar tinggal pengikut para nabi. Pengikut para nabi ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang betul-betul beriman. Nah, tiba-tiba setelah di padang mahsyar beres itu orang lain sudah masuk neraka semua, tinggal orang mukmin saja pengikut Nabi, cuma ada yang pura-pura yang munafik. Ya. Maka padang mahsyar itu dalam Al-Qur'an kan ketika Allah datang ke padang mahsyar wa asyraqatil ardu binuri rabbiha. Padang mahsyar itu bercahaya karena cahaya dari Allah. Nah, di padang mahsyar itu dipadamkan menjadi gelap gulita. Setelah digelapkan itu, maka Allah memberikan cahaya ke setiap orang. Tauziul anwar, dikasih cahaya. Dan cahaya tersebut tergantung berapa kadar iman dan beramal solehnya. Maka ada cahaya yang besar sebesar gunung. Ada cahaya yang besar sekujur tubuhnya, kanan dan kirinya. Dan cahaya tersebut itu mengarah ke surga, jalan ke surga, tapi harus ada yang dilewati dulu, yaitu sirat. Nah gitu ceritanya itu. Masing-masing diberi cahaya dan cahaya tersebut mencerminkan berapa kekuatan iman dan amal solehnya. Nah, ada orang yang diberi cahayanya itu sekujur tubuhnya, ada juga yang diberi cahaya sebesar kunang-kunang, setitik. Itu juga di jempol kakinya. Kadang-kadang bercahaya, kadang-kadang padam. Itulah orang munafik. Kalau bercahaya, dia melangkahkan kaki. Kalau padam, berhenti. Begitu terus. Sedangkan orang mukmin terus berjalan di depan menuju sirat. Munafik tertinggal. Sedang begitu tiba-tiba Allah memadamkan cahaya yang ada di jempol itu. Gelap bagi dia. Maka orang munafik berkata, andiruna naktabis min nurikum. Hei saudaraku, dulu kan kita sama-sama di dunia. Andiruna, tunggu kami, aku mau ikut nebeng cahaya. Kata Allah, wah nggak bisa, dihalangi langsung. Kamu harus berbalik ke belakang. Di belakang tuh lihat ada cahaya. Ternyata ada cahaya yang bersinar. Maka semua berebut ke sana. Di sana ada cahaya, ada pintu yang bercahaya. Ke sana berbondong-bondong. Ternyata itu adalah pintu ke neraka. Munafik masuk neraka semua. Nah berarti orang mukmin ketika dipadamkan munafik berdoa, Robbana atmim lana nurona. Sempurnakan cahaya kami. Nah di antara yang akan mendapat kebahagiaan adalah orang yang suka berjalan berjamaah ke masjid di waktu malam. Masih gelap tapi dia berangkat. Nah, tapi bukan berarti geus ayeuna malah urang poekan we jalan teh meh paroek meh menang ganjaran. Nah, ini jangan boleh tidak bermakna demikian. Jadi bisa terbayangkan kalau zaman dahulu tidak ada lampu, tidak ada listrik, obor, masjid perjuangannya sangat lumayan besar. Sekarang mungkin ke masjid ya, terang lampu, lain berarti anggeus urang arumana listrikna ameh paroek, ameh ganjarannya gede, itu salahnya. Itu tentang apa ya? Ini tentang apa? Berjalan. Saya rasa
Ada yang mau ditanyakan boleh, silahkan. Silakan jika ada yang bertanya, sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum Ustaz. Tinggal satu lagi mungkin ini 9 atau Hah? Lengkap. silakan kalau yang mau bertanya boleh. Silakan siapa? Assalamualaikum Ustaz, nepangkeun ti pakenjeng. Oh iya, mangga. Bisa ngajang Ustaz. Saya narokeun Ustaz perkawis naha kami yang kautamian kerja untuk mengerjakan kewajiban selain sholat, selain sholat yang waktu. Misal contoh angkat pengawasan nanti angkat majlis taklim. Dan kedua kamari aya jamaah oge naros. Nah atuh nu deukeut ka masjid marugi sebagian pahala eta nu Ustaz, panginten pertama kali sungguhin nu tadi tadi kedua sama naon curhat. Terus Ustaz. Oke, Andi ya kita hartos pertanyaan nu kahiji lah nu kahiji. Oh ya, yang pertama dulu. Jadi orang yang berangkat ini kan hadis-hadisnya jelas tentang berjalan ke masjid untuk berjamaah. Jadi ganjaran sholat berjamaah dimulai dari mu'allaq qalbi, hati yang terkait ke masjid, ingin berjamaah. Yang kedua, berjalan ke masjid untuk sholat. Jadi hadis ini secara khusus menunjukkan ganjaran ke masjid untuk sholat. Hadisnya amidan ila sholat, sengaja untuk sholat. Nah kemudian bagaimana kalau kita berjalannya ke masjid tapi misalnya untuk pengajian, setiap langkah menuju kebaikan pasti akan dapat ganjaran, pasti ya. Bukan cuma ke masjid, ke tempat manapun juga kalau diniatkannya untuk kebaikan insya Allah dapat pahala. Nah berapa pahalanya wallahu a'lam, saya tidak tahu, cuma yang dijelaskan di sini adalah berjalan ke masjid untuk berjamaah. Nah andai kata berjalan ke masjid untuk thalabul ilmi, pengajian, kemudian apakah dia dapat pahala seperti ini? Sekali lagi ini hadis nasnya adalah untuk sholat berjamaah. Itu kalau langkahnya pasti setiap langkah itu jadi pahala kalau memang langkah untuk kebaikan. Di hari kiamat nanti kita akan dihisab tersebut setiap yang kita lakukan, langkah kaki berapa kemana ya. Dalam hadis dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa Tuhan disu'ah barokah. Jadi bumi itu akan menceritakan akhbar. Jadi kalau kita berjalan, ini bumi akan jadi saksi jalannya kemana, dipakai apa. Kalau dilakatkan ke masjid untuk thalabul ilmi, insya Allah dapat pahala. Jangankan ke PD juga, insya Allah ke PD malangkahna kan PD bukan masjid. Tapi kalau tujuannya untuk kebaikan, insya Allah dapat pahala. Itu yang pertama. Yang keduanya apa pertanyaan Ustaz Dedang itu? Ini Ustaz terkait jarak. Kalau hanya yang jauh diutamakan, rugi yang dekat katanya. Ya, maka kalau yang dekat nanti ada caranya. Taqarrubul khuta. Jadi langkahnya jangan panjang tapi dipendekkan. Nanti ada hadisnya ya. Jadi sampai melangkahnya itu dipendek-pendek gitu kan. Atau mungkin jalan di tempat dulu atau bagaimana bisa lah. Kalau keliling dulu ya. Jadi sampai ada yang berkeliling juga. Jadi maksudnya tidak lang tapi ada nguriling saeutik gitu ya. Tapi dalam hadis itu taqarrubul khuta. Jadi langkahnya itu dipendekkan gitu. Itu boleh seperti itu saja. Boleh. Ya langkahnya boleh dipendekkan ya. Ya, nanti ada khusus. Jadi nasnya begitu. Jadi kenapa kamu melangkah itu begitu pendek-pendek begitu? Ini adalah dulu pernah terjadi juga pertanyaan ini. Ini Rasul yang mencontohkannya gitu kan. Rasul yang mencontohkannya. Sebab Rasul kan dekat, Nabi juga dekat ke masjid gitu ya. Siap. Ya tuh. Ada lagi silakan. Ini sudah cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya nepangkeun di anak di Kersamana sareng Agus Soleh Muslim. Makasih. Ujung Ustaz Agus. Mohon
eta bade naroskeun tadi teh ibu-ibu anu naroskeun nya ku anu dilajengkeun panginten perkawis wa kasratul huta ila masajid kumaha upami nganggo kendaraan gitu tah. Sami henteu eta teh. Gitu Panginten Ustad Manawi. Hatur nuhun. Ya, apakah kalau pakai kendaraan ganjarannya akan sama? Mungkin kalau kaidah ini mungkin ada Ustadz Hasim, nanti tolong dijawab aja oleh Ustadz Hasim. Wallahu alam ya. Setiap langkah kaki kita akan dihitung bagaimana kalau kita naik kendaraan. Naik kendaraan itu apakah setiap putaran bannya akan dihitung gitu. Sabal kali mutarna ban gitu kan. Kan kalau di dalam Al-Qur'an bahwa kalau orang itu berjihad itu kan mungkin ada yang sampai berjalan kaki, ada juga numpak kuda ya. Numpak kudanya itu ternyata kata Nabi kudanya juga itu dihitung sebagai ganjarannya. Sebeuna kuda, laparna kuda, hausna kuda, cikiihna kuda, salila kuda modal gitu. Kudana kencing itu punya. Ya kudanya itu keluar kencing, itu ternyata mizan hasanatihi. Sebab kudanya adalah dipersiapkan untuk perang gitu. Jadi bukan hanya sekedar ganjaran dia jalan kaki, lalu mawa kuda, sebab kudanya dipersiapkan untuk ibadah, jadi ganjaran gitu kan. Maka kan kendaraan tersebut kata Nabi itu khairu ajrin, khairu sitrin ya. Ayat sitrin ada wijrun, ada kuda yang menjadi ganjaran, kuda yang menjadi sitrun, dan juga wizrun. Itu kan kendaraan. Dan kendaraan itu hanya pidosaeun gitu sama ya. Tidak bisa membantu orang lain. Boga kendaraan itu hanya dia saja sendiri yang pakai atau sekedar pamer. Ada juga yang jadi ajrun, kendaraan tersebut betul-betul jadi ganjaran, bisa dipakai melongkok kali. Ada juga jadi sitrun artinya menutupi kebutuhan. Dan dalam hadis juga disebutkan bahwa ada orang yang sangat jauh sekali rumahnya. Kata Ubay bin Ka'ab, lawis saroita himaron atau tina meuli kuda, supaya kamu itu kaki terjaga, tidak robek dengan batu yang panas, yang tajam, tidak ada kalajengking atau ular. Kata dia tuh, saya mah enggak, katanya ingin setiap langkah dijadikan pahala. Jadi kalau melihat itu dapat pahala juga saya rasa kalau kendaraan. Jadi kendaraan juga nanti akan dihisab. Kendaraan dipakai apa? Dipakai ke masjid, itu kan bagus gitu kan. Kendaraan dipakai ke masjid jadi ganjaran. Cuma mungkin gede mana ganjaran, mungkin gitu ya. Besar mana ganjaran lembang atau kendaraan. Nah, saya rasa yang masalah ganjaran besar dan kecil saya tidak tahu ya, mungkin ada yang berjalan kaki besar pahala, yang pakai kendaraan juga besar pahala. Ini saya rasa kembali pada orang tersebut. Tapi mungkin kalau pakai kaidah al-ujratu ala qadril masyaqqah. Ganjaran itu tergantung masyaqqah, tergantung beratnya. Semakin capek, semakin berat. Tapi mungkin juga karena motor lebih berat, ya bang mogok, kudu disorong, ya bang kudu bensinan, mungkin akan lebih berat lagi. Wallahu alam, ya saya tidak bisa memastikan, barangkali sama ya. Gitu aja lah. Nuhun Ustaz. Alhamdulillah nuhun. Jazakumullah khairan. Mangga anu sanesna. Ustaz Hasim bade namihan. Ustaz Hasim nuhunkeun, Ustaz Hasim manawi aya ieu. Tambihan. Ustaz Hasim kapayun. Mangga tos aya. Ustaz sarasna abdi nanti namina teh idem atas saya sareng leluasan naon anu didugikeun ku Ustaz. Paling oge sakedik Ustaz perkawis angkat ka masjid kanggo tolab ilmu eta ge sami Kang salat. aya hadisna anu statusna paling tidak hasan lah Ustaz. Man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata allama khairan aw yu'allimahu fa inna lahu
ka ajri hajin taman hajjatuhu. Eta riwayat Imam Tobroni teras Imam Hakim sareng Abu Nu'aim. Janten teksna hampir sami sorihna manggoda ilal masjidi kanggo taklim atau napi ta'lum nya ta'lum ilmu panginten. Jadi ari anu nasnama jadi ganjaranna sami ibadah haji anapun nu sanesna nu sanesna kan lima aya kita aya salapan namanya ganjaran berjalan ke masjid untuk berjamaah. Berjamaah. Nah, manginten anu nembe kapendak ku Ustaz Hasim ternyata ganjaran ka masjid untuk talabul ilmi tadi anu nu eta nyata siga anu salat anu ibadah haji Pak. Nah, mungkin nah anu sanesna urang kiaskeun we eta tapi kumaha Ustaz Hasim sayana. Abdi ge ieu teh muncul emutan bade naroskeun. Nah sapertos ibadah haji teh sami pahala ageungna kitu tetapi naon nyamikeunana teh aya persamian Tasbihna dina naon gitu. nah gitu. Mari ge upami netepan misalnya bade salat kan anu ibadah haji tangtosna nujuna teh ka Masjidil Haram. Malah langkung tebih eta mah sanes mung mapah wungkul tapi naik pesawat oge biayana oge puluhan juta lah 64 juta usulan PR mah. Janten masakohna teh luar biasa upami haji. Samentawis masakoh ti bumi pribados ka masjid teh lah caket ya teh Ustaz. Sedang beriling Ustaz. Upami disamikeun teh asa laras gitu itu sami teh gitu tah sami ageungna maksudna teh. Kadang kan kahiji tasbih itu kan tidak mesti sama dari semua sisi. Ada satu saja titik persamaan itu bisa dianggap seperti tasbih. Jadi mungkin tasbihnya dari satu sisi sama gedena ganjaran. Sama gedena ganjaran. Kan gege jamaah haji anu berangkat ge tergantung jarak jauhna, tergantung bagaimana naon masyakoh yang diraihna. Pasti nu haji wae ganjaranna bakal beda-beda. Kan mungkin tasbihna dina sisi ageung ganjaran gitu kan. Nya ageung ganjaran kan gaib oge engke lah di poe kiamat ditinggalikeun. Jadi pengen wihandi anu berkaitan sareng tasbih teh artinya ada titik persamaan dan titik persamaan tersebut tidak mesti semuanya. Misalnya mungkin simpulin nyontohnya ya dina kitab gitu. Dina kitab teh misalnya kamu seperti monyet gitu. Nah, seperti monyet teh kekedah sadayana siga monyet maksudnya misalnya hiji we misalnya bisa naik siga monyet cekap ada sebab siga monyet atau misalnya hideung gitu. Itu mesti siga monyet ku sabab hideung pinter naik cicingna dileuweung unggal poe dahar bubuahan misalnya gitu. Nah, tidak mesti semua satu titik persamaan bisa dikasih. Nah, eta ge sigana Ustaz wallahu alam anu tadi siga pahala ibadah haji mungkin tidak secara total berbagai sisi ibadah haji gitu. Kayak pahala naon deui pahala wukuf di Arafah atau di Mina melempar jumroh itu kan fadilah haji wah seueur pisan ya seueur pisan. Wallahu alam. Logis pisan Ustaz Husein, logis pisan kitu mah. Pami perbandingan kitu mah. Mohon. Hartos dah. Jelas mah. Kumaha Ustaz Hasim bade aya deui? Atos cekap. Pokoknya anu teu kapendak bagian Ustaz Hasim ieu bilang ngaliankeun. Jadi nembe tolabul ini nembe sami sareng katanya dina sisi ibadah haji teh. Ganjaranna sami. Jadi dina dalapan di tak kada kapendak sugana aya. Nya setuju lah tolabul ini siga pahalana. Eta Minimal mangga beli bade nambihan. Perkawis eta teh minimal aya 3 kategori anu disamikeun sareng ibadah haji teh. Haji panginten angkat ka masjid berjalan bade netepan
bade Hiji. salat, nu kadua nu bade tolab ilmu, nu katilu hadisna teh mung kuring dikritik hasil penelitian teh ternyata dhaif copetos anu bada salat subuh calik Oh, dikir teras salat suruk gitu. Kami teh sebutos ibadah haji sang umroh sampurna gitu. Minimal pengen aya tilu kategori. ama-ama anu sami sareng ibadah haji gitu kan. Anu ama-ama anu di pasian pahala seperti ibadah haji ari eta Jumat wahijul fuqara nah itu. Jumatan bagi jama nu fakir. Oh. Aduh ya opat. Nuhun Ustaz ah. Ustaz Hasim sakedap riset yang ditutup ya kangge melengkapi ya kangge di huk dakwah ieu teh prayogi katinggalna jama urang teh ngeunaan Isra Mi'raj tapi ahdasna teh anu sohina kumaha misalna Nabi numpak buruk itu kan hadis-hadis teh kumaha anu karitu jigana prayogi dietakeun dipersiapkeun kangge bahan ieu balik-balik urang supaya ngekepan insyaallah Ustaz Bumi dinyiapkeun hadis-hadis palsu seputar bulan Rajab ya. Ustaz hoyong ya ditutup Ustaz. Ustazna bedain bari dirugikeun. Lebih malah atau saat ai mah tutup ada si bayi tutup. Eta Ustazna bade Oh mangga. diaktifkan Ustaz mikrofonna. Teka kuping Ustaz, sontana teu aya. Iya. Itu saya sok. Teka kuping Ustaz. Halo teka kuping. Nah, Aya teh. Ya, aya. Mohon eta mah ngagambarkeun pangbibita lah gitu. Untuk kudu tingkana perincian anu leuwih perinci pisan lah. Mung digambarkeun angkat ka masjid siga nu haji teh da wajah sabahna urus sababaraha hiji lah gitu. Jadi hubungan persamaanana wajah sabah nu angkat ka masjid siga nu ganjaran haji teh wajah sabahna tiasa wae dina sisi sumangat ganjaran ka masjid angkat ka masjidna terus meureunan yan tadiru salatna kan itu. Sebab aya nu leuwih keur haji mah inti daru salat. Sajam meme waktu salat tos nungguan. Janten nu angkat ka masjid teh ngagambarkeun eta lah mun wajah sabah. Hubungan persamaan antara nu angkat ka masjid berjamaah sareng ganjaran haji dina sisi wajah sabahna sababaraha poin gitu lah. Ya cekap lah sakitulah. Tos eta mah sadopik. Besi tos aya hak anu bade ari istirahat. Cekap nuhun pisan. Sami-sami satu nuhun. Sadayana cekap. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadusen atos wae cekap. Atas cekap. Mohon alhamdulillah panginten kajian dina wengi ayeuna dicekapkeun heula sakieu hatur nuhun kana Hatur nuhun kasadayana nu hadir. ieu masih standby 40 langkung ya. Bae di absen deui. Tapi satu 40 genep ya. anu masih standby teh 44 ayeuna. Panginten Ya, hatur itu cekap. mohon ti PW ge hadir ya Ustaz Setiana, Ustaz Sani ti UIN Bandung hadir. Terus pada larang Mesir masih hadir oge ti Garut seueur cabang-cabang. Hatur nuhun kana kasumpinganna oge gabung di ieu kajian. Insyaallah di kawitan deui mingon payun sapertos biasa. Masih lanjut saat kajian ieu Ya. Siap.
Mohon hatur nuhun panginten Masih lanjut. mohon. Mangga wilujeng istirahat. Kalebet ieu versi ti Bogor saurna hadir. Di Bogor hadir duaan teh. Alhamdulillah. Cekap intinya kasadayana mangga wilujeng istirahat sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun eta. Lab.